selanjutnya, ketika banyak hal yang kita terima dari orang-orang yang sudah mapan pengetahuannya, bahwa keberadaan kita selalu harus dibantu orang lain, walaupun tidak mutlak bantuan itu yang nomor satu. Sehingga berikutnya, setelah saya mendapat kesempatan menjadi Ketua Gabungan Koperasi Provinsi Aceh, saya mendapat kesempatan juga untuk mendapat kesempatan di Dewan Koperasi Indonesia Provinsi Aceh sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan itu di tahun 2004. Di 2004 sampai dengan 2008 saya dipercaya untuk bagaimana mengurusi organisasi-organisasi koperasi di seluruh Aceh yang memang pada saat itu tentunya sangat terpuruk, karena memang pasca tsunami keadaan koperasi di Aceh tentunya sangat-sangat terpuruk dan memang hancur, sehingga kita mendapat kesempatan juga masa itu dipercaya oleh International Cooperative Alliance yang pusatnya di Kanada, mendapat konsultan di sini, konsultan recovery dan rekonstruksi daripada koperasi. Kita membantu bagaimana tumbuh kembali koperasi-koperasi yang memang sudah lantak. Kemudian kita selamatkan koperasi-koperasi yang sudah akan hancur, dan mereka-mereka yang terus mengharap bantuan bagaimana selanjutnya. Kebetulan dengan upaya kita di Dewan Koperasi Indonesia Provinsi Aceh bersama teman-teman saya itu ada Pak Dr. Hanafiah SD, Pak Juhaimi Agam, dan teman-teman yang lain. Dapatlah kita bantuan dari luar negeri, dari International Cooperative Alliance, dari Singapura, dari mana-mana untuk membantu koperasi-koperasi Aceh yang terpuruk. Pada saat itu bantuan-bantuan mereka itu kita salurkan kepada mereka untuk bagaimana ada usaha-usaha baru. Seperti kalau di Aceh itu ada namanya bantuan kapal, ada bantuan-bantuan toko, bantuan truk, dan warung serba ada. Itu kita salurkan untuk mereka tumbuh. Dan pergerakan daripada pasca itu, kita di Dewan Koperasi cukup banyak kegiatan yang dihadiri oleh orang-orang dari teman kita dari Koperasi Dunia. Karena memang pasca tsunami itu memang rekonstruksi dan koperasi betul-betul harus dijalankan karena memang lumpuh total. Perkembangan itu meningkatkan peran kita di Dewan Koperasi, sehingga pada tahun periode berikutnya kami atas nama pengurus Dewan Koperasi dipilih lagi oleh seluruh Ketua Dekopinda seluruh Aceh dari kabupaten-kabupaten untuk menindaklanjuti kepemimpinan periode 2008-2012. Dan pada saat itu di tahun 2011 kebetulan ketua saya Bapak Hanafiah itu pergi kuliah, maka beliau memberikan kepercayaan kepada saya menjadi pelaksana tugas, ya, pelaksana tugas Ketua Dewan Koperasi Indonesia Provinsi Aceh. Beliau kuliah di Kuala Lumpur dan seterusnya beliau terpilih menjadi Sekjen Dekopin Pusat. Nah, jadi saya yang menjadi nakoda masa itu Pak Yus untuk PLT Ketua Dewan Koperasi Indonesia Provinsi Aceh. Dari situlah saya juga oleh Bapak Nurdin, pada saat itu Nurdin Halid datang ke Aceh pada saat melaksanakan Hari Koperasi. Pada saat itu menyatakan bahwa Aceh sudah harus lebih baik dari tempat lain karena memang pasca tsunami banyak bantuan yang digulirkan di Koperasi Aceh. Dan kebetulan hari ini beliau sampaikan, Ketua Umum Pak Nurdin Halid hadir di Aceh menyatakan bahwa Aceh itu harus lebih bisa menunjukkan keperkasaannya, ketabahannya, karena memang sudah mengalami musibah ini untuk bangkitkan kembali koperasi yang ada di Aceh. Ini yang memicu kita terus bekerja keras, Pak. Artinya motivasi beliau yang luar biasa, Ketua Umum masa itu hadir, memberikan motivasi kepada kita supaya kita lebih kuat, lebih gesit, memberikan motivasi kepada kita untuk terus berupaya meningkatkan kualitas koperasi-koperasi di Aceh. Insya Allah dalam masa kepemimpinan kita, koperasi mulai bagus, koperasi-koperasi mulai tumbuh lagi, kepercayaan mereka kita berikan terus dengan pelatihan-pelatihan, kemudian trauma healing sudah berkurang,
Dan kita akhirnya di tahun 2014 dipercaya oleh teman-teman seluruh kabupaten kota menjadi ketua Dewan Koperasi Provinsi Aceh di tahun 2014. Sejak itulah saya dipercaya juga oleh pusat menjadi pimpinan paripurna Dewan Koperasi Indonesia Pusat, bersama ketua umumnya adalah Bapak Nurdin Halid, dan tentunya para ketua wakil ketua lainnya. Saya di bidang kelembagaan juga paripurna. Berikutnya Pak Yus, satu periode masa itu tahun 2019 kemarin dilaksanakanlah Munas yang resmi di Makassar. Dewan Koperasi Indonesia melakukan Munas di Makassar, tepatnya di bulan November masa itu. Kita dipercaya oleh teman-teman bagaimana acara Munas itu bisa berjalan dengan baik, walaupun kita tidak sepenuhnya masuk panitia, tapi kita siap sedia untuk bagaimana membantu supaya proses Munas itu berjalan dengan baik. Atas beberapa motivasi oleh Ketua Umum, kita lakukan proses sebaik-baiknya, dan terpilihlah masa itu Pak Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin Pusat yang dihadiri oleh sekitar 587 peserta dari seluruh Indonesia. Kemudian Munasnya berjalan lancar, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga berjalan dengan baik. Terpilih pada saat itu beliau menjadi Ketua Umum, dan teman-teman mempercayakan saya Pak menjadi Ketua Pengawas Dewan Koperasi Indonesia pada saat periode 2019-2024. Itu kisah yang kita ceritakan, artinya tidak serta-merta begitu, tapi memang kita banyak belajar dari tokoh-tokoh nasional seperti misalnya Bapak, ya terus terang sekarang beliau sudah Dr. Vonis Korsa Nurdin Halid yang merupakan motivator besar, seorang tokoh yang memang kawakan, banyak belajar dari apa yang dilakukannya dalam sehari-hari. Banyak hal yang kita pelajari dari teman-teman seluruh Indonesia, sehingga kita mungkin diberikan kesempatan juga untuk mendapat jabatan yang menurut saya rasanya bukan level saya menjadi ketua pengawas Dekopin, tetapi ya demikianlah adanya. Mungkin Allah sudah menuju jalan untuk kita terus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan koperasi sehingga dipercaya di sana. Itu di Dewan Koperasi Pak Indonesia. Karena saya ketua Dekopin juga di Aceh, ketua Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia di Aceh yang punya usaha lumayan sampai punya hotel. Ya di Indo Koperasi Pegawai Negeri itu dilihat juga bahwa kita punya mungkin hal-hal yang bisa memberikan pemahaman atau memberikan pengetahuan kepada teman-teman seluruh Indonesia. Maka pengurus-pengurus di Indo Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Nasional memberikan juga satu kepercayaan masa itu untuk kita naik jabatan, Pak. Naik jabatan dari Komisaris Daerah Indo Koperasi Pegawai Negeri di tahun 2020 kemarin menjadi Ketua 3 Bidang Pendidikan Indo Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia sampai dengan batas 2021 yang tahun ini berakhir, tetapi pemilihan di tahun 2020 dia. Kepercayaan itu mungkin ya karena ada background pendidikan yang sudah kita alami, terus selama ini juga kita banyak memberikan motivasi, memberikan pelatihan-pelatihan akuntansi, memberikan pelatihan-pelatihan manajemen, pelatihan-pelatihan outbound, pelatihan-pelatihan trauma healing kepada teman-teman yang ada di koperasi, di usaha kecil menengah, dan termasuk juga kepada saudara-saudara yang ada di Aceh. Ini Pak, kisahnya kita menjadi pengurus-pengurus hingga tingkat sampai pusat. Oke, kalau yang Pak Padel itu gimana Pak? Itu juga ceritanya, Indo Koperasi Karyawan itu adalah sebuah organisasi koperasi sekunder di tingkat nasional. Kebetulan pada saat tahun 2018 Indo Koperasi Karyawan Nasional itu mengadakan rapat anggota. Saya diundang khusus Pak oleh mereka dari panitia di Indo Koperasi Karyawan itu untuk hadir. Kenapa saya diundang secara khusus?
Karena kebetulan di Aceh itu belum adanya pusat koperasi karyawannya. Nah, jadi belum ada yang terbentuk sekunder. Jadi saya diminta secara khusus sebagai ya mungkin ya keterlibatan saya selama ini di organisasi koperasi memberikan pencerahan-pencerahan pada saat rapat anggota tahunan Indo Koperasi Karyawan Nasional. Di situ kita bertemu dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Fadil Muhammad, bisa berbincang, kita banyak belajar dari beliau, banyak belajar dengan hal-hal teman-teman yang lain-lain, dan dalam keputusan terakhir pengurus atas nama Sekjen masa itu meminta saya untuk menjadi salah satu penasihat di Indo Koperasi Karyawan Nasional itu, Pak. Dan sampai hari ini tentunya kiprah kita terus lakukan, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang memang kadang-kadang harus kita juga waspada, karena memang banyak situasi yang menyebabkan keterpurukan koperasi itu karena memang ada oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Itu, Pak. Ya, ini kan luar biasa ya, Pak. Kesempatan itu terbuka luas, tapi kan tidak semua orang bisa mencapai posisi ini dan diamanahi 3 amanah di tingkat nasional sekaligus. Dan tadi Pak Mahadi menyinggung soal tsunami. Jadi waktu itu keluarga sendiri di Banda Aceh gimana, Pak? Ya. Ini hal yang kadang-kadang di luar daripada perhitungan manusia sebagai hambanya. Saya, Pak Yus, adalah juga bagian daripada yang merasakan bagaimana musibah tsunami di tahun 2004 itu. Saya mengalami musibah besar, Pak. Saya trauma dalam beberapa tahun karena memang kondisinya sangat-sangat membuat kita merasakan. Saya kehilangan 2 putra saya, Pak. Anak pertama saya telah berpulang ke Matullah, anak yang keempat juga, dan belum saya temukan sampai saat ini jenazahnya, karena memang tidak mungkin lagi kita cari kemana, tetapi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang titipan beliau sudah diambilnya kembali. Semoga Ananda tercinta adalah jalan kita untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan surga Jannatul Na'im. Beliau telah tiada, kami berdoa kepada Allah semua ahli musibah di sana mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Di samping itu, kami satu keluarga mengalami hal yang sama, Pak. Istri saya juga pecah rahangnya, Pak. Pecah rahangnya, tercabik-cabik kulitnya, tercabik-cabik badannya, dan dilakukan perawatan yang bertahun-tahun dan dipasang gip. Setelah 3 tahun baru diambil pasangan gip. Anak saya yang 2 yang selamat juga mengalami hal yang sama, badannya hancur, tercabik-cabik. Kemudian satu yang namanya Alfis Sahur Ramadan, sekarang beliau sedang menyelesaikan pendidikan S2-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bandung, Unpad Bandung, dan sedang berada di Aceh hari ini karena memang keadaan COVID ini tidak bisa melanjutkan. Kemudian anak saya Rio Armiga sekarang sudah sarjana teknik elektro yang hancur badannya, yang juga melakukan suatu hal yang luar biasa, ketahanan, kesabaran. Hari ini sudah sehat. Dan pada saat kita masa itu di opname secara totalitas di Rumah Sakit Haji Medan, Pak, diungsikan ke sana karena keadaan sudah darurat di Aceh. Hal itu tentunya tidak membuat kita bahwa kita merasa bahwa ini adalah kekejaman, tetapi Allah telah memberikan pelajaran kepada kita semua untuk segera selalu berusaha untuk bersyukur, selalu berusaha untuk bagaimana bertobat sehingga kita mendapatkan kesempatan dari Allah untuk memperbaiki diri. Musibah itu tentunya memukul perasaan jiwa dan seterusnya, Pak. Tetapi ketika saya diingatkan oleh
istri saya pada saat beliau sakit, kita sakit, mungkin ada orang lain yang lebih sakit dari kita. Kita kehilangan semua, tapi ada orang lain yang lebih kehilangan semua. Anak keluarganya tidak ada satupun yang selamat. Kemudian kita kehilangan harta, ada orang yang selama ini juga belum punya harta. Maka tidak ada lain selain kita terus harus berikan motivasi. Dan saya masa itu ya betul-betul trauma berat dan saya tidak punya motivasi apa-apa. Tapi anak saya yang kecil yang di Armika itu mengatakan bahwa ketika saya itu sudah kuliah Pak, kuliah S2. Saya kuliah S2 di tahun 2004 mengalami musibah. Padahal itu cepat sekali saya harus selesaikan. Tiba-tiba di 2009 setelah beberapa tahun anak saya tanya yang kecil itu yang masih SD kelas 3 yang di Armika, Bapak kok nggak tamat-tamat kuliahnya gitu. Itu membuat saya tersentak gitu Pak. Artinya anak saya yang masih kecil yang mengalami musibah yang traumanya luar biasa, dulunya bisa dia punya rumah yang bagus, tiba-tiba di pengungsian 4x4 di kantor Dewan Koperasi Indonesia di Belang Bintang itu, yang kemudian kita punya ya makanan seadanya. Beliau berkata ke saya, kapan Bapak tamat kuliah? Itu yang membuat saya tersentak. Saya kembali ke kampus. Waktu saat kembali ke kampus, Pak, itu yang sangat lucu buat saya. Tapi memang ada geliknya juga, tapi ada sedihnya juga. Ada seorang petugas yang sana begitu melihat saya, dia lari, Pak. Lari dia begitu lihat saya. Karena dia lari, saya kejar. Makin kencang larinya. Jadi itu saya lucunya. Tiba-tiba saya tangkap dia. Saya bisa peluk dia. Kenapa? Dia cubit pertama saya, Pak. Ini betul nih Pak Madi nih, betul Pak Madi. Betul. Saya bilang, kenapa? Lalu diajaknya lah saya satu pengumuman di sudut Fakultas Ekonomi Universitas Yahkuala itu di Pasca Sarjana, ditulis di sana Pak. Yang telah meninggal dunia, mahasiswa yang telah meninggal dunia pada saat tsunami pertama, nama saya Pak Mahadi Batra. Jadi waktu saya datang tuh dia pikirnya hantu saya. Jadi larilah dia Pak. Itu setelah itu kan baru kita cerita. Ini Pak Mahdi, saya pikir Bapak nggak ada. Tadi saya lari karena takut. Saya pikir Bapak hantu nih atau apa, dia bilang. Sehingga saya makin kejar dia, makin lari pula dia. Rupanya saya telah dinyatakan di sana itu telah meninggal dunia korban tsunami. Itu sudah 1,5 tahun Pak. Sudah tahu 1 tahun tsunami, pengumuman itu masih melekat sana. Dan disitulah saya beristighfar. Ya Allah, ternyata memang hari ini saya masih hidup, masih bisa melihat pengumuman bahwa saya itu sudah dinyatakan tiada. Mungkin orang sudah bertahlil kepada saya Pak, dan macam-macam. Saya menghadap Ketua Prodi, beliau juga heran, juga kemudian sepertinya dia trauma juga melihat saya, dan akhirnya dia katakan, Mahadi, kamu masih punya kesempatan untuk lanjutkan kuliah, jangan lama-lama. Ada kesempatan ini kamu akan dapat beasiswa lagi nih. Jadi pada saat itu saya sudah nggak mampu untuk biaya sendiri. Kuliah saya di S2 Pasca Sarjana Universitas Yahkuala itu jurusan ekonomi bisnis. Terus saya itu diberikan beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan saya di sana. Dan alhamdulillah di tahun 2008 saya bisa menyelesaikan pendidikan S2 saya di ekonomi Rusia itu dengan beasiswa juga Pak. Sebelumnya biaya sendiri. Kenapa saya kuliah 2004 itu? Karena prosesnya ketika saya menjadi narasumber, kadang-kadang orang yang melihat kita itu ada status juga Pak. Begitu kita bilang Dokter Andes, ada yang pesertanya S2, leceh mereka Pak. Jadi padahal ilmu kita itu sudah kita bilang kita punya berbagai sertifikat kompeten lah gitu. Tapi kalau kita jadi narasumber misalnya di Biro Istimewa Aceh, kita hadapikan kepala-kepala dinas Pak. Kita masih S1. Jadi mereka seperti ya mungkin ya perasaan saya seperti melecehkan kita karena pendidikan. Ini yang motivasi saya kuliah S2. Karena saya sering jadi narasumber, saya kuliah S2 di samping saya mendirikan salah satu akademi maritim Pak bersama-sama pengurus yayasannya di tahun 2002. Jadi wajiblah kalau kita strata kita meningkat gitu. Ya. Dan pada saat jadi begitu Pak.
Akademi Maritim itu sampai tahun berapa, Bapak sebagai pendiri dan ketua waktu Di tahun 2000, dari 2002 saya sampai tahun 2020, Pak. Di 2020 kenapa ya saya tidak lagi, ya mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin dari hal kesempatan, waktu dan lain-lain, dan perhatian berkurang sehingga saya tidak lagi berkecimpung di situ. Yang selama ini memang saya sebagai wakil direktur, Pak, selama 30 tahun itu, 20 tahun lebih lah. Ya. Di tahun 2020 saya mundur, dan mungkin itu bagian daripada perjuangan yang tidak mungkin saya lanjutkan di sana, Pak. Ya, dan sekarang Pak Mahdi sudah doktor ya? Ya, dari apa yang kita dapatkan tadi, karena kita tadi dari sumber dan lain-lain, di tahun 2011 saya coba-coba, Pak, artinya coba-coba testing. Ternyata waktu testing saya mendapat ranking bagus juga, Pak. Ada kesempatan mendapat beasiswa juga, dan akhirnya tamat juga di umur 56 tahun, Pak. Menjadi doktor ekonomi, jurusan ekonomi bisnis di Universitas Yahya Kuala, Fakultas Ekonomi. Itu dasarnya memang ya karena dalam pikiran kita tidak ada waktu untuk tidak belajar. Jadi semangat untuk belajar itu tetap ada, tetapi ketika kita tidak diuji oleh orang-orang yang sudah kompeten, mungkin ya ilmu kita juga bisa kita katakan tidak terlalu matang, sehingga perlu diuji oleh lembaga yang resmi gitu. Sehingga saya kuliah di S3, Pak. Jadi alhamdulillah Pak Yus, mulai dari SD, SMP, SMA, S1 matematik, S2 ekonomi, S3 ekonomi, itu insya Allah kita dibantu oleh pemerintah dalam hal beasiswanya. Ini luar biasa sekali ya Pak Mahdi. Dan kalau orang melihat Pak Mahdi seperti sekarang, tapi ada cerita lain, cerita kelam, cerita pahit, cerita yang menguras air mata, kehilangan anak ya Pak dengan peristiwa tsunami itu. Dan itu pula yang membangkitkan kemudian untuk menyelesaikan studi. Jadi ini kan ceritanya sungguh menginspirasi bagaimana bangkit dari bencana tadi, dari musibah gitu Pak, dengan diingatkan anak yang bungsu tadi ya. Jadi Pak Mahdi kembali ke keluarga ini Pak, anak-anak total berapa? Yang almarhum 2 Pak, itu Putra Mahara, itu umurnya 14 tahun, Mas. Itu yang sulung? Itu yang sulung Pak. Ya. Yang nomor 2 Alfi Saru Ramadan, sekarang nurse escape, dan insya Allah dalam beberapa bulan itu sudah masternya di Unpad Pak, dengan indeks prestasi lumayan di 3,8 juga kan, saya lihat bagus nilainya. Nah, sekarang sudah mulai ngabdi di Aceh juga. Terus anak saya yang ketiga itu Rio Armiga, sekarang sudah sama teknik elektro, yang saya mau ngajak dia kuliah terus, tapi beliau mengatakan saya mencari kerja dulu Pak, nanti kuliah belakangan. Dan kebetulan Allah memberikan kebahagiaan kami, di umur istri saya 41 tahun mengandung seorang anak yang namanya Putra Mahara Pak. Di umur 42 istri saya diberikan oleh Allah melahirkan anak saya Putra Mahara, yang hari ini baru kelas 2 M.Science Pak, setelah pasca tsunami. Ini hal-hal yang memang menurut teori ya, artinya umur 41, 42 itu tentunya sangat-sangat riskan ya untuk seorang ibu bisa melahirkan anak. Tetapi Allah memang maha kuasa, maha sempurna, maha bijaksana, maha itu besarnya itu, sehingga istri saya dalam keadaan normal melahirkan anak saya yang bungsu, Putra Mahara, yang hari ini baru kelas 2 M.Science di Banda Aceh Pak. Kalau kita berpikir bahwa umur-umur itu ya tentunya sangat tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan, apalagi beliau, anak istri saya itu pecah rahangnya, kemudian pengobatannya belum tuntas, kemudian masa itu memang trauma kita, tapi Allah memberikan sebuah mukjizat kepada kami, sebuah hal-hal yang membahagiakan kami, sehingga anak sekarang
bertiga ada di Banda Aceh, Pak. Ya, ya. Alhamdulillah, dan itu seperti Pak Mahadi bilang jadi pembahagia juga setelah trauma akibat tsunami ini ya Pak. Nama istri Pak Mahadi sendiri Pak? Istri saya Umaisah, Pak. Beliau dari Aceh Tengah juga. Kebetulan beliau kuliahnya juga di Bangin Akuntansi di Rusia, tamat tapi tidak bekerja jadi pegawai, jadi wirausaha, Pak. Beliau juga punya bisnis, berbagai bisnis yang sudah dia lakukan untuk membantu kita menopang hidup kita yang luar biasa, sehingga ketika kita terpuruk pada saat tsunami, karena mungkin ada hal-hal yang menarik untuk kita sampaikan, bahwa pada saat kita terpuruk memang ada saja jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita bisa mensyukuri bahwa Allah itu Maha Kaya. Diberikan jalan oleh Allah, Pak Yus, kepada kita untuk memulai dari sesuatu yang menurut dugaan kita tidak mungkin bisa. Apa kejadiannya? Saya karena memang sebagai konsultan internasional kooperatif aliansi masih itu untuk pasca tsunami, dengan saya terpuruk, trauma, teman sendiri pun tidak berani kita ajak ngomong. Kalau belum diajak ngomong, kita minder, Pak, minder kita. Karena tinggal kita memang yang biasanya lumayan lah, rumah kita cukup lumayan untuk kita tempati dalam keluarga. Tiba-tiba hancur, nggak ada, semua nggak ada lagi, tinggal kita di pengungsian 4x4. Diberikan kesempatan saya itu untuk mendapat pendidikan trauma healing, Pak. Ajalah istri saya untuk berangkat ke Medan oleh lembaga internasional. Di situ diberikan kita bagaimana kita tumbuh bangkit, namanya trauma healing. Pulang dari situ dikasih uang, Pak, 3 juta. Kami berangkat ke Jakarta. Berangkat di Jakarta itu kami pergi ke Tanah Abang, Pak. Dalam mungkin ya supaya jangan trauma, kita diajak jalan-jalan. Sampai di sana, Pak, kita, istri saya itu beli pakaian banyak-banyak, Pak. Kan usinan di situ. Uang yang 3 juta tadi yang memang harusnya tidak dibelanjakan. Tapi istri saya belanja, beli 3, beli 5, beli 4. Dalam pikiran saya untuk apa beli baju 55. Ternyata ada pikiran dia untuk didagangkan kembali. Gitu, Pak. Pulang dari Tanah Abang, kami pulang ke Aceh. Pulang ke Aceh, di tempat pengungsian yang rumahnya 4x4 meter itu, di situ semua istri saya menggantung pakaian-pakaian itu. Digantungnya di 4x4 itu, ya, pakai hanger itu, sehingga rumah yang dari papan itu tertutup dengan apa ini pakaian ini. Dalam pikiran saya, apakah istri saya ini normal atau enggak berani kita ngomong. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang menjadi niat kita. Kira-kira pada saat itu logikanya untuk apa? Rumah itu sudah penuh dengan kain kanting bergantungan yang baru yang dipajang gitu. Tapi memang ada 1-2 orang melihat, apa nih baju, apa ini kampung-kampung, mulut ke mulut, mulut ke mulut. Dari teman ke teman, baju-baju yang dibawa tadi itu laku. Laku. Kita yang pada saat itu memang kondisinya memang butuh sekali finansial, laku, Pak. Tidak ada yang tertinggal. Dan alhamdulillah pada saat itu saya terus ada kegiatan saya ke Jakarta, Pak. Setiap saya berangkat dari Jakarta, maka nggak ada lain yang saya beli, adalah baju-baju. Bawa lagi, gantung lagi di rumah itu, Pak. Ada aja yang laku, ada aja orang beli. Dan memang rezekinya memang luar biasa, Pak. Entah dari mana-mana orang mulut-mulut datang dari kota sana datang beli baju. Teman-teman saya juga banyak yang begitu, Pak. Teman-teman saya yang tahu bahwa kita ada jual pakaian, sepertinya memang bukan untuk kasih apa-apa dia. Mau kasih uang sebenarnya, tapi mungkin ya belilah pakaian. Ada satu, misalnya kalau saya beli 3, entah itu apa 3, dia nggak ngerti juga dengan warna yang sama. Dia mungkin kasih kurang. Hanya untuk bagaimana memberikan dukungan dan daya dorong supaya kita itu yang sudah jadi itu jangan. Karena rumah saya itu yang 4x4 tadi, Pak, sudah penuh dengan pakaian yang digantung-gantung. Satu sore di waktu hujan, istri saya pergi dengan anak saya yang Sirio Armiga tadi untuk cari tempat lah, jangan jualan di tempat tsunami itu di
pengungsian kantor Dewan Koperasi. Ada pula orang yang tawarkan toko kecil yang perlu rehab untuk di situ berjualan di pinggir jalan. Kita tanya sewa, karena dia tahu kita adalah korban tsunami, dia bilang nggak usah sewa. Mudah-mudahan beliau mudah rezekinya Pak, karena memberikan kesempatan untuk kita. Besoknya diberitahu istri saya, kita sudah ada kedai bisa jualan di sana, tapi kita rehab. 2 hari berikutnya direhab. Dari situlah Pak, istri saya itu jualan pakaian. Dan sukses, alhamdulillah Pak. Sukses benar Pak. Satu kampung, kalau di daerah Belang Bintang ini rasanya tidak ada lagi tempat belanja di tempat lain. Selalu belanja di tempat saya. Itu istri saya Pak. Jadi keterpurukan yang tadinya kita tidak punya apa-apa lagi, dalam sekejap, dalam waktu yang tidak terlalu lama, istri saya sudah bisa misalkan uangnya puluhan juta untuk beli tanah di Belang Bintang ini Pak. Jadi itulah ceritanya, akhirnya dia punya toko fashion, dan usahanya, bisnisnya berjalan dengan baik. Dan ketika sudah sekian tahun berinvestasi terus, usahanya terus ada, hari ini beliau sudah mau istirahat untuk tidak lagi dijualan di situ, tapi mengelola saja Pak. Ada beberapa aset yang dikelola beliau. Kalau kita berpikir Pak Yus, apa dasarnya orang bisa dari kota berbelanja ke tempat kita yang tempat pengungsian itu sepi, kemudian di tempat tertutup, kalau tidak karena Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ya. Saya di situ merasakan bahwa kesabaran yang kami terima pada saat kami mengalami musibah, kemudian belajar dari masa lalu, ternyata memberikan dampak yang positif kepada saya, istri saya, anak saya untuk terus berbuat yang lebih baik setiap saat. Itu Pak Yus yang kita lakukan selama ini. Ini kan juga sisi lain ya Pak Mahdi. Ya harapannya semoga cerita Pak Mahdi tadi menginspirasi bahwa keterpurukan itu enggak selamanya membuat kita terpuruk. Ada saja jalan ketika kita yakin, karena memang Tuhan juga tidak buta. Nah, Dia Maha Kaya begitu Pak. Yang penting kita terus berikhtiar, yang akhirnya Tuhan akan membukakan jalannya. Dan kembali ke kegiatan Pak Mahdi Pak. Jadi selain di koperasi, mengajar tadi di sekolah, kemudian akademi, apalagi ke kegiatan Pak Mahdi di luar itu? Sebagai abdi negara, tentunya khususnya saya di sekolah, dengan beberapa kegiatan yang saya lakukan Pak, apakah bahwa kegiatan itu berhenti? Tidak. Tentu harus kita isi terus dengan kegiatan-kegiatan sosial kita, yang kebetulan kalau di Banda Aceh ini Pak, saya banyak juga mendapatkan kesempatan untuk di paguyuban Pak. Dulu di Aceh Tengah itu, atau di Banda Aceh itu ada namanya keluarga Yayasan Aceh Tengah. Pada saat saya muda-muda dulu Pak, mahasiswa saya sudah sering bergaul dengan bapak-bapak yang pengurus Yayasan Aceh Tengah itu. Berugah Gayu Aceh Tengah. Sebagai pemuda, karena kita terlibat di sana, kita dulu buat sanggar sendiri Pak, sanggar seni dari Lingki itu Pak. Jadi saya dengan teman-teman buat sanggar Gayu Lingki. Kita pernah tampil, walaupun seadanya-adanya, maklum aja lah Pak. Kita itu kan biasanya kalau orang dari Timur, gitar itu nggak akan terpisah dari diri kita. Sedang belajar, sedang kuliah, sedang apa, gitar tetap ada di tangan. Sehingga ada satu orang yang mengingatkan saya masa itu, kalau memang kamu punya hobi, tetangga kita jengkel juga kita. Masa itu kalau sudah malam, udah nyanyi kita, kapan belajarnya gitu kan. Padahal kita belajar juga, iya, pada saat dia sudah tidur Pak kan. Tapi jam 8, 9, 10 itu masih main gitar, palak ya. Kalau kalian sudah memang hebat dengan palaknya, kalian buat sanggar lah. Nah, ternyata dia marah Pak. Kita pikirkan kemarahan itu bagus. Kita buat sanggar sama-sama kawan. Jadi waktu ada tampil, ada kegiatan-kegiatan, ya itu kita ikut tampil juga, walaupun kita nggak masuk nominasi bagus sekali Pak, tapi sudah bisa
seni kita tadi kita betul-betul sampaikan secara benar gitu Pak. Karena kita sudah dari pemudanya sudah itu pada saat perubahan keluarga Aceh Tengah itu berubah menjadi keluarga Laut Tawar. Pada saat keluarga Laut Tawar itu saya karena memang sudah sekian tahun berada di lingkungan bapak-bapak yang orang-orang hebat di Aceh Tengah itu yang di Banda Aceh, ya banyak belajar dari Pak almarhum Yakub Ibrahim, terus Mahrejo Sari, terus yang banyak lagi yang lain-lain. Banyak pengalaman kita yang kita bisa dapatkan dari mereka. Saya menjadi wakil sekretaris di keluarga Laut Tawar itu Pak, Pak Guyupan itu. Jadi karena wakil sekretaris kita yang paling muda, ya biasanya kalau urusan surat menyurat seperti Pak Yus hari inilah kan gitu. Sekretaris kan pasti super sibuk dia, muda-muda. Kita itu masa itu ya naik sepeda jalan kaki antar surat undangan. Kadang-kadang ada teman juga atau bapak-bapak kita itu kasihan dengan kita antar undangan, walaupun dia nggak datang acara-acara. Kadang-kadang memang nggak open keadaan dia. Kita antar pun kita nggak disuruh masuk, biasalah itu karena memang ada sebagian nggak sempat sibuk kita di situ. Kadang-kadang kita ya kenapa bapak itu yang nggak silakan kita masuk. Ada ya sebagian ya jamunya kita dulu cerita-cerita, jadi memberikan motivasi. Ada justru yang sebaliknya. Kalau sudah apalagi masa dulu Pak, kalau namanya Pak Guyupan nggak ada sumber dana apa-apa, harus minta-minta kan? Minta sumbangan. Ada yang kasih sumbangan, ngomel. Ada yang nggak kasih sumbangan, tidak ngomel. Ada yang nggak kasih sumbangan, ngomel. Yang nggak kasih sumbangan juga ada yang ngomel. Yang tidak kasih sumbangan, tidak ada yang ngomel. Dan macam-macam. Kita harus terima. Belajar dari situlah Pak, mungkin kita semakin matang diri kita. Bahwa memang minta-minta itu tidak selalu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Lalu satu dalam pertanyaan saya bilang kepada Bapak Yakub Ibrahim almarhum masa itu, kenapa Pak nggak ada usaha yang harus kita lakukan? Seperti misalnya bentukan koperasi, karena saya lihat koperasi masa itu. Atau kita buat usaha-usaha yang bisa menghasilkan uang, atau kita buat satu yayasan yang urusan itu. Maka pada saat itu keluarga Laut Tawar itu juga memikirkan hal-hal yang seperti itu. Pernah dibuat koperasi tapi akhirnya gagal juga karena memang partisipasi kadang-kadang kalau sudah kebanyakan orang apa aja partisipasi kalau sudah kebanyakan orang kadang-kadang sepilih yang banyak komentar Pak. Tapi partisipasi kurang. Tapi begitulah Pak Guyupan yang namanya kegiatan sosial itu tidak boleh kita paksakan, tetapi harusnya kegiatan sosial itu dirasakan oleh orang lain. Bagaimana kalau satu saat kita mengalami musibah tidak dihadiri orang, atau kalau orang musibah kita tidak hadir. Inilah sebenarnya hal-hal yang menjadi acuan karena kita merantau. Berikutnya Pak, saya terus bergelut dan terakhir kita juga menjadi sekretaris jenderal umumnya Yayasan Pembangunan Masyarakat Kayu sampai hari ini di Banda Aceh yang diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Bapak Sofian M. Saleh, dosen Fakultas Teknik Usia itu. Beliau sudah profesor, saya diminta oleh kawan-kawan menjadi sekretaris umumnya. Yang sebelumnya saya juga pernah menjadi PLT-nya Pak, ketua umum yayasan itu. Yang bergerak ya seperti tadi Pak, ada usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk membangkitkan supaya kalau ada keperluan satu saat paguyuban kita ada dana yang bisa kita bantu melalui kegiatan-kegiatan usaha. Ya, ini terakhir Pak Mahdi, dari pengalaman Bapak yang cukup panjang ya, pahit manis, kemudian kelam, bangkit, terutama menyangkut urusan koperasi ini Pak. Terlebih lagi di situasi pandemi seperti sekarang, apa yang jadi pesan penting Bapak buat pegiat koperasi terutama? Secara khusus kepada anggota koperasi, kita mau sampaikan bahwa koperasi itu maju. Saya ulangi, koperasi itu maju kalau partisipasi dari anggotanya itu betul-betul menjadi partisipasi aktif. Apa partisipasi aktif? Adalah simpanan pokok, simpanan wajib, pinjam bayar. Tentunya kalau rapat hadir, memberikan masukan.
Kalau misalnya ada toko, tuh belajar di toko. Kalau ngutang jangan di tempat orang, ngutang di tempat kita tapi bayar. Tapi jangan sebaliknya, belanja yang ada kontan tempat orang, kemudian kalau misalnya ngutang di koperasi itu, koperasinya tidak jalan dengan baik. Kepada pengurus, tunjukkan kepada anggota kita bahwa kita berani investasi kepada koperasi kita. Kalau kita tidak berani investasi pada koperasi kita, maka kepercayaan anggota juga berkurang. Salah satu contoh saya sudah lakukan bagaimana membangun hotel koperasi. Saya investasi dulu uang saya. Saya investasi dulu uang kawan-kawan dari pengurus. Baru saya minta dari anggota. Ternyata memang benar. Setelah kita memberikan investasi kepada itu, maka anggota juga ikut. Kenapa? Pengurusnya juga berani investasi di situ. Selama ini kan tidak demikian. Dianggapnya anggota saja yang bisa membesarkan koperasi. Tetapi pengurus hanya menikmati. Itu yang salah. Tunjukkan kepada anggota bahwa kita juga berani melakukan investasi di koperasi kita kalau keadaan darurat. Tetapi kalau keadaan tidak darurat, maka pengurus itu harus transparan, tanggung jawab, kemudian pengurus itu harus benar-benar bisa memberikan laporan yang betul-betul bisa dipahami oleh anggotanya. Sehingga di dalam rapat anggota tahunan itu, mereka puas bahwa koperasinya sudah tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, sebagai pengawas, awasi dengan benar apa yang dilakukan oleh pengurus, apa yang diminta oleh anggota, apa yang diharapkan anggota supaya dia sejahtera. Karena saya yakin bahwa anggota bergabung dalam koperasi pasti ingin sejahtera. Maka kalau kita sudah dapat mengembangkan sebuah koperasi yang dapat mensejahterakan anggota, maka anggota tidak akan ragu-ragu untuk berinvestasi, mengumpulkan uangnya di sana, diberikan laporan keuangan. Yang keempat, dia akan mendapatkan pembagian SAU secara adil dan mendapat kesejahteraan, dan pengawas benar-benar mengawasi apa yang sudah dilakukan pengurus. Jangan pengawas yang hanya mengatakan mana yang tanda tangani. Itu salah. Pengawas harus belajar bagaimana mengawasi koperasi dengan baik, sehingga paling minimal pengawasnya itu harus paham bagaimana membaca neraca laporan keuangan. Kepada pembina, jangan salah bina. Koperasi yang tumbuh dan besar sehari ini memang lebih banyak koperasi yang tanpa artinya bantuan daripada pemerintah. Dia mandiri, dia besar dan kuat. Kenapa? Banyak hal yang kadang-kadang dipelesetkan. Pasca tsunami sebagai pengalaman. Begitu dibantu, maka koperasinya hancur. Kenapa? Orang yang sudah tahunya dulunya lancar, tiba-tiba menjadi tidak lagi lancar menyimpan. Kenapa? Dia pikir modal sudah ada. Pemerintah harus menjadikan pembinaan yang lebih. Jangan berikan kesempatan kepada pengurus atau anggota yang membuat koperasi hanya karena memang ada kebutuhan proposal. Tetapi lihat dululah bagaimana mereka bergabung di koperasi itu dengan satu tujuan, suka dan rela, dan mereka akan berpartisipasi. Kami dari Dewan Koperasi Indonesia tentunya ini sedang merencanakan berapa banyak program-program yang tentunya akan menjadi sebuah perkembangan yang positif. 3 hal yang kita lakukan sekarang secara Indonesia dalam posisi kita sebagai penggerak koperasi, penggiat koperasi, maka 3 hal itu apa? Kita sedang mengalami musibah, pertama COVID. Maka bagaimana musibah COVID ini tidak memberikan kepada kita frustasi. Koperasi harus tumbuh lebih tegar. Koperasi harus tumbuh lebih kuat. Koperasi harus lebih besar. Koperasi harus lebih matang. Kenapa? Dengan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ujian diberikan kepada kita semampu-mampu kita terima. Maka kita berkeyakinan koperasi akan tumbuh dengan baik masa depan. Yang kedua, kita sedang mengalami masa yang namanya demokrasi penduduk. Generasi muda kita ini yang harus kita jadikan sebagai kekuatan masa depan. Kenapa? Saat ini 65 atau 70% bahwa usia produktif ada di masa-masa remaja, dan sekarang Indonesia sedang mengalami hal yang itu. Maka kita persiapkan generasi-generasi masa kedua ini untuk siap menyongsong masa depan perekonomian kita yang lebih baik dengan melatar belakangi bahwa koperasi itu adalah suku bulu ekonomi yang tumbuh, yang sejahtera, dan bisa membahagiakan anggotanya, yang notabene adalah penduduk Indonesia. Yang ketiga, kita sedang menghadapi sekarang OER4.0. Maka koperasi juga harus siap. OER4.0 ini adalah salah satu digital yang harus kita siapkan diri kita. Koperasi harus siap untuk masa itu, dan kita adalah bagian yang bisa melanjutkan program ini. Kenapa?
Kalau kita tidak masuk dalam Wave Zero ini, maka koperasi akan ketinggalan. Coba kita lihat hari ini bagaimana pemasaran yang online. Kalau koperasi tetap seperti sedia kala, maka tidak akan tumbuh koperasi yang seperti yang diharapkan. Pada tahun 2045, koperasi Indonesia adalah koperasi yang menjadi sesuatu yang terbaik di dunia. Insya Allah. Dengan kebesaran masyarakat kita, dengan banyaknya masyarakat kita di Indonesia, yang kalau 10% atau 15% saja berkoperasi dengan baik, insya Allah seluruh kemiskinan yang ada di permukaan Indonesia, di bumi Indonesia, khususnya Aceh, insya Allah akan terhasil dengan baik. Koperasi bertujuan kesejahteraan anggotanya. Maka jangan pisahkan kegiatan kita dari pergerakan koperasi. Gitu, Pak. Ya, luar biasa Pak Madi pengalamannya dan pesan-pesannya. Ini mudah-mudahan seperti saya sampaikan tadi bisa menginspirasi penonton, khususnya pegiat koperasi, lebih khusus lagi di situasi pandemi seperti sekarang ini. Dan doa kami Pak Mahdi, semoga Bapak dan keluarga segera negatif, kemudian cepat pulih, sukses dengan karirnya, kegiatan di koperasi juga diguyup dan keterlibatan di kegiatan lainnya. Terima kasih Pak Yus, mudah-mudahan Pak Yus juga sukses terus. Saya yakin dengan cara-cara yang Bapak lakukan, ini bukanlah tujuan jangka pendek, tetapi ini adalah tujuan jangka panjang. Ayo kita dukung bersama-sama kegiatan yang Bapak lakukan, dan mudah-mudahan tidak banyak orang bisa melakukan seperti ini kalau tidak punya talenta yang seperti Bapak Yus lakukan hari ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Mahdi, sukses buat kita semua. Dan salam hangat kami buat keluarga dan doa terbaik buat kita semua. Assalamualaikum Pak Mahdi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.